Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin nama aku Zita Nadia Aula dari Prodi Pendidikan IPS dengan NIM 3601422089. Nah, ngomong-ngomong, hari ini aku bakal ngejelasin sama kalian tentang materi pendidikan dan perkembangan masyarakat dari era 1.0 sampai dengan 4.0. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materi. Nah, pertama-tama aku bakal tanya dulu nih sama kalian. Dari kalian ada yang tahu nggak apa itu pendidikan? Nah, ada yang tahu nggak? Tenang aja, karena aku bakal ngejelasin apa sih itu pendidikan. Nah, pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu sebagai berikut. Nah, dikutip dari buku manajemen oleh Husnaini Usman, definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, dan karakter pikiran serta tubuh anak. Nah, paham? Oke. Kemudian kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, pendidikan dan perkembangan masyarakat di era 1.0. Nah, di era 1.0 ini masyarakatnya itu bersifat agraris, gotong royong, dan juga sistem kekerabatannya itu terkenal sangat kuat nih teman-teman. Nah, di revolusi 1.0 ini juga memberikan pengaruh dampak dari produksi yang berlipat ganda serta mampu mendistribusikan pada wilayah secara lebih masif. Namun berpengaruh negatif juga karena menjadi banyak manusia yang menganggur nih di era ini. Nah, dalam keterkaitannya dengan pendidikan ditandai dengan ciri guru menjadi sumber pengetahuan. Belajarnya itu di gedung, terus di sini tuh sistemnya teacher centered learning, kemudian murid bersifat pasif, terus sumber belajarnya itu dari buku teks, kemudian murid hanya duduk rapi mendengarkan guru, kemudian aktivitas pembelajaran itu satu arah, terus gurunya merupakan sarjana pendidikan, teknologinya juga masih nggak secanggih zaman sekarang. Kemudian di sini tuh orang tua tuh berpikir bahwa sekolah itu sebagai tempat penitipan anak, teman-teman. Kemudian ya kalau pendidikan sekolah itu ya mereka menganggap bahwa di sini tuh kayak setelah pendidikan ya udah mereka disekolahkan buat bisa menjawab sebatas aja dan juga mencetak para pekerja. Oke. Nah, lanjut saja kita akan bahas tentang pendidikan dan perkembangan masyarakat di era 2.0. Nah, di era 2.0 ini dicirikan dengan ditemukannya listrik, teman-teman. Jadi, Tesla dan Edison adalah nama para ilmuwan penting yang pada tahap revolusi industri kedua ini. Jadi, karena dengan energi listrik itu mereka sangat sifatnya sangat membantu untuk menemukan berbagai penemuan seperti kayak lampu, mesin telegraf, motor listrik, kemudian ada teknologi yang mampu berjalan. Nah, itu semua itu berkat adanya listrik atau penemuan listrik. Nah, kemudian di era 2.0 ini juga mengalami masa puncak. Nah, di era ini itu diperoleh efisiensi produksi hingga 300%. Nah, dalam hal pendidikan di era ini itu dicirikan dengan guru yang masih menjadi sumber pengetahuan, lalu ditambah menjadi fasilitator atau pemandu. Kemudian belajarnya juga masih di gedung nih teman-teman, masih di dalam ruangan. Kemudian sistemnya itu semi-student centered learning. Dan di era ini murid mulai aktif dalam kegiatan belajar. Belajarnya juga masih dari buku teks dan sumber lain sih ditambah sumber lain. Kemudian murid ini di era ini bergerak dengan metode belajar yang lebih menarik. Kemudian gurunya masih merupakan sarjana pendidikan atau tenaga ahli di bidangnya. Kemudian teknologinya sudah digunakan menjadi penumpang atau pendukung dalam proses belajar. Nah, pandangan orang tua pada pendidikan di era 2.0 ini terhadap sekolah atau pendidikan itu mereka menganggap bahwa
sekolah tempat pendidikan ini sebagai tempat penitipan anak. Kemudian tujuan dari belajar adalah untuk menjawab soal dan pengalaman serta mencetak pekerja. Yang serta lagi-lagi mereka menganggap bahwa bersekolah itu tujuannya ya mencetak pekerja yang memiliki pengetahuan gitu aja. Nah, langsung saja kita ke pendidikan dan perkembangan masyarakat di era 3.0. Nah, di era 3.0 ini mesin industri pada masa ini tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia, teman-teman. Jadi menggunakan PLC. Apa sih itu PLC? PLC adalah Programmable Logic Controller. Nah, atau lebih dikenal dengan sistem otomatis dari komputer. Nah, dengan bantuan yang terprogram ini menjadikan sebagian besar dalam proses produksi itu tidak lagi didominasi oleh manusia, namun dibantu dengan tenaga komputer. Nah, dampaknya yaitu proses produksi yang semakin cepat dari sebelumnya yang menggunakan manusia aja. Namun juga dampak yang lain yaitu biaya produksinya semakin sedikit. Nah, dengan demikian membuat perubahan yang signifikan pada pola kehidupan masyarakat yang ada pada masa itu. Kemudian pendidikan di era 3.0 dapat dijadikan sebagai guru menjadi pemandu untuk penggunaan sumber-sumber dari pengetahuan. Kemudian belajarnya sudah bisa dari mana aja nih teman-teman, nggak dari dalam gedung, jadi bisa di lingkungan lain gitu. Jadi siswa bisa belajar di taman atau dimanapun. Nah, kemudian murid ini ingin menentukan apa yang menjadi keinginannya sendiri. Jadi mereka sudah memiliki kendali atas diri mereka sendiri. Nah, kemudian di era ini murid itu terlihat lebih aktif, kemudian belajar tentang inovasi dan kontekstual. Kemudian muridnya itu tidak lagi harus didorong-dorong oleh guru ataupun orang tua. Jadi mereka tuh punya kemauan sendiri. Terus muridnya aktif, belajar udah kreativitas para murid juga semakin meningkat. Sosial media juga sudah digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan. Kemudian mereka sudah mulai mencipta dan berbagi. Gurunya juga dapat siapa saja dan dapat dari mana saja. Kemudian teknologi di era ini dijadikan sebagai alat utama. Nah, pandangan orang tua pada sekolah atau pendidikan itu berubah menjadi tempat belajar. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu pendidikan dan perkembangan masyarakat di era 4.0. Nah, teman-teman, di era yang terakhir ini pendidikan itu dicirikan dengan adanya tuntutan untuk mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan teknologi cyber fisik ataupun non fisik. Kemudian secara fenomena di era ini tuh sudah merespon kebutuhan revolusi industri. Terus sangat terlihat dengan jelas bagaimana kondisi dari pendidikan mulai di era 1.0 sampai dengan 4.0. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya dapat kalian pahami. Terima kasih. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.